pagi, jumpa lagi kita di program Dialog Interaktif PKRS Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari instalasi rawat jalan. Di studio sudah ada Dr. Yurike dan Dr. Arfan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya, dan kebetulan dari rawat jalan ini mewakili dari Polimata ya, dokter ya? Iya, benar sekali. Ya, dan kali ini Dr. Yurike dan Dr. Arfan akan memberikan informasi kepada kita seputar penyakit mata ya, dok. Dan di sini ada katarak dan juga kelainan refraksi. Monggo, dokter. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya Dr. Arfan. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai katarak. Katarak ini sering kali terjadi adalah karena proses degeneratif berupa keruhan di lensa bola mata, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan penglihatan sampai dengan kebutaan. Kekeruhan ini disebabkan oleh terjadinya reaksi biokimia yang menyebabkan koagulasi protein lensa. Katarak ini bisa terjadi secara sejak lahir, namun pada umumnya katarak terjadi karena proses degenerasi atau proses penuaan. Atau bisa juga karena adanya trauma atau induksi daripada obat-obatan ataupun komplikasi daripada penyakit sistemik. Seseorang dengan penyakit diabetes mellitus itu juga dapat menyebabkan mempercepat terjadinya proses katarak. 30% penderita kebutaan itu disebabkan oleh terjadinya katarak. Faktor-faktor resiko yang menyebabkan terjadinya katarak itu biasanya orang berusia di atas 40 tahun, ada riwayat keluarga, ada penyakit mata sebelumnya seperti glaukoma, uveitis, ataupun trauma pada matanya, mempunyai kelainan sistemik, diabetes mellitus, penggunaan tetes mata secara rutin yang mengandung steroid. Makanya penggunaan obat tetes mata tidak boleh sembarangan. Kemudian kebiasaan yang paling sering di masyarakat Indonesia itu merokok dan paparan sinar ultraviolet. Apa sih tanda-tandanya daripada gejala katarak ini? Tanda dan gejala katarak ini meliputi yaitu penglihatan pandangan mata kabur atau suram, seperti adanya bayangan asap atau kabut. Kemudian sulit untuk melihat pada malam hari, ada lingkaran putih saat memandang sinar, membutuhkan cahaya yang lebih terang saat beraktivitas, tidak seperti pada umumnya. Penglihatan yang semakin kabur walaupun sudah gonta-ganti kacamata. Sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena tidak nyaman dalam melihat. Mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. Terus kita melihat seperti ada ganda. Yang awalnya kita melihat seperti ganda, tiba-tiba menjadi ganda, itu merupakan salah satu tanda daripada katarak. Warna yang kita lihat juga cenderung lebih memudar atau menguning saat melihat pandangan dengan satu mata. Apakah katarak ini bisa dicegah? Hingga saat ini belum ada penelitian yang mampu membuktikan bahwa katarak ini bisa dicegah. Tetapi beberapa cara ini bisa dilakukan untuk memperlambat terjadinya katarak, yaitu kita deteksi dini secara teratur, kita lihat apakah sudah ada katarak atau tidak. Kemudian berhentilah merokok. Bagaimana caranya berhenti merokok? Bisa minta saran daripada tenaga kesehatan atau menghubungi layanan Kemenkes RI. Kemudian konsultasikan kesehatan kita kepada dokter mengenai penyakit diabetes mellitus kita. Itu yang dapat meningkatkan risiko terjadinya katarak. Kemudian pilihlah makanan-makanan yang sehat yang mengandung antioksidan yang banyak, seperti makan buah, sayur. Kemudian dapat menambah vitamin dan nutrisinya. Apabila aktivitas di luar, kita bisa menggunakan kacamata agar mengurangi paparan sinar ultraviolet sebagai faktor risiko daripada katarak. Kemudian bisa juga kita untuk mengurangi konsumsi alkohol. Ya, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dr. Yurike mengenai kelainan refraksi. Iya, monggo, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi ini saya akan memberikan penjelasan tentang kelainan refraksi ya. Jadi sebelum kita mengetahui tentang kelainan refraksi, ada baiknya kita tahu dulu mata normal itu seperti apa. Jadi mata normal atau kita biasa sebut hemitropia itu
ketika semua sinar sejajar yang datang dari jarak tak terhingga dan masuk ke mata dalam keadaan istirahat itu jatuh tepat di retina. Nah, sedangkan kelainan refraksi itu, ya sinar yang datang itu tadi dibiaskan tidak tepat di retina. Nah, maka akan terjadi kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu ada beberapa macam yang akan kita bahas di sini. Ada 4 macam ya, yang biasanya beredar kita ketahui. Yang pertama adalah miopia. Untuk miopia itu adalah rabun jauh, yaitu sinar sejajar yang datang dari jauh oleh mata dalam keadaan istirahat dibiaskan di depan saraf mata. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ini bisa bola mata yang memanjang, indeks bias mata yang tidak normal, kelainan kornea atau bagian depan bola mata, kelainan lensa atau katarak, atau juga bisa merupakan penyakit bawaan atau dari keluarga. Nah, untuk tanda klinisnya biasanya itu penglihatan jauhnya itu kabur dan lebih jelas dan nyaman apabila melihat dekat. Kemudian mata cepat lelah dan berair, pusing, cepat mengantuk. Terus juga biasanya suka memincingkan mata ketika ingin melihat lebih jelas, seperti itu. Yang kedua ada yang namanya rabun dekat, yaitu kita biasa bilang hipermetropia, yaitu ketika sinar sejajar yang datang dari jarak tak terhingga oleh mata dalam keadaan istirahat jatuh di belakang saraf mata. Nah, jadi kalau dari di depan, tadi di depan, sekarang di belakang. Nah, hipermetropia ini biasanya disebabkan oleh pembiasan yang lemah atau akibat sumbu bola mata yang terlalu pendek. Nah, terus atau juga biasanya pasien dengan yang sering berakomodasi dan akomodasi yang terus-menerus sehingga menyebabkan mata itu cepat lelah dan sakit kepala. Ada lagi yang namanya presbiopia atau biasa kita bilang adalah mata tua, yaitu berkurangnya daya akomodasi atau kemampuan lensa untuk mencembung atau menipis dalam seperti itu. Jadi keadaan ini, presbiopia ini adalah keadaan yang normal seiring dengan pertambahan usia. Jadi keluhannya itu biasanya kabur di saat waktu membaca dekat dan juga mata cepat lelah dan berair. Nah, koreksi presbiopia ini biasanya dengan lensa positif yang biasanya kita tambahkan adisi atau biasanya kita sebut dengan kacamata baca itu ya. Nah, biasanya presbiopia ini dimulai dari 40 tahun ke atas. Kemudian yang terakhir adalah astigmatisme. Astigmatisme ini adalah kelainan refraksi di mana fokus berkas cahaya yang tidak terletak pada satu titik sebagai akibat pembiasan yang berbeda. Nah, ya seperti itu. Nah, astigmatisme ini yang biasa kita sering panggil sebagai silinder. Nah, seperti itu karena koreksinya nanti akan menggunakan lensa silindris. Nah, manifestasinya itu gejalanya itu adalah sebagai berikut. Biasanya gangguan melihat. Jadi sakit kepala juga bisa. Terus habis itu mata berair juga bisa, cepat lelah. Terus kadang-kadang memiringkan kepala agar dapat melihat jelas, seperti itu. Untuk gini dokter, ini kan ternyata penyakit mata itu banyak sekali ya dokter ya. Sedangkan kalau orang pada umumnya itu hanya tahunya itu kalau datang ke polimata keluhannya itu hanya kalau mungkin plus, minus, silinder, dan mungkin hanya katarak. Dan ternyata itu ada juga yang rabun jauh. Kalau yang rabun dekat itu yang istilahnya itu minus itu ya dok ya? Bukan? Kalau rabun dekat itu yang hipermetropia tadi, berarti yang plus. Oh, plus itu juga. karena dia nanti koreksinya pakai lensa plus gitu. Oh gitu. Jadi semua kelainan ini solusinya itu pasti pakai kacamata dokter ya? Hanya beda-beda jenis atau ada solusi yang lain? Nggak harus pakai kacamata gitu?
Jadi untuk kelainan refraksi ini yang kita butuhkan adalah dengan mengkoreksinya. Nah, mengkoreksinya ini kita bisa pakai lensa sferis atau silindris gitu ya. Kita juga bisa gunakan kacamata. Alatnya itu ya, alat untuk mengkoreksi kita bisa gunakan kacamata atau juga bisa dengan lensa kontak. Misal nggak pede nih pakai kacamata, atau ya nanti tambah nggak suka pakai kacamata berat atau apa, kita bisa gunakan lensa kontak. Nah, kalau juga nggak mau juga lensa kontak ataupun kacamata nggak mau, ada juga sih jalan lain, yaitu dengan cara bedah refraktif yang biasa kita bilang lasik. Kalau pakai lensa kontak itu apa nggak ada risikonya kalau kita terus pakai, kan itu harus lepas pakai gitu. Nah, kalau untuk pakai lensa kontak itu pastinya kebersihan harus kita jaga ya, dan juga tidak menutup kemungkinan ada seperti infeksi seperti itu kalau misalnya kita nggak bersih dan jarang nyuci seperti itu. Jadi memang apapun kelainan refraksi, kita harus tetap kontrol ke dokter untuk tahu apakah ukuran refraksi kita ini tetap atau bertambah, dan juga sekalian kita kontrol keadaan mata kita sekarang itu seperti apa, seperti itu. Untuk yang katarak dokter ya, dokter Arfan, itu kalau katarak itu kan solusinya itu pasti harus operasi. Iya. Dan kalau pasien itu terkena diabetes, apakah dengan terus dia ternyata ada kataraknya, itu yang membuat mereka itu kadang takut untuk dioperasi. Itu kalau seperti itu bagaimana, dokter? Jadi dengan kemajuan teknologi saat ini ada teknik operasinya namanya vakoemulsifikasi. Itu dengan luka yang sangat minimal. Makanya para penderita diabetes, sebenarnya diabetes sendiri kalau terkontrol kita operasi tidak masalah, gitu kan. Tapi lebih nyaman lagi dengan adanya teknik operasi vakoemulsifikasi ini, lukanya sangat minimal dan proses penyembuhannya lebih cepat. Jadi untuk penderita diabetes sekarang tidak perlu takut ataupun penyakit-penyakit yang lain. Yang penting cuma satu-satunya jalan katarak itu hanya operasi. Jadi jangan sampai kita terlena apakah dengan kacamata bisa, ya itu hanya sementara saja. Atau lagi pengobatan alternatif itu sangat tidak mungkin. Alternatif kalau enggak ini ya dok ya, pakai obat-obat itu loh dok, obat herbal. Kan banyak dijual. Dan kebetulan orang kalau kena penyakit katarak kan mayoritas itu kebanyakan usia itu kan sudah tua. Nah karena mungkin sudah tua, takut apa-apa gitu. Jadi akhirnya mereka itu untuk mau melakukan operasi katarak itu banyak sekali pertimbangannya. Jadi kadang kalau ditunda-tunda itu apa beresiko fatal dokter? Ya, sebenarnya namanya penyakit kalau kita tunda-tunda nanti pasti ada komplikasinya. Salah satunya ya katarak ini semakin lama ditunda, maka yang pasti aktivitas kita sehari-hari semakin terganggu. Penglihatan kita semakin kabur dan semakin matang. Ibaratnya katarak itu kayak uban. Uban di mata putih dan kita nggak bisa lihat, lama-lama dia bakal mencair di bagian mata itu, kemudian akhirnya bisa mencetus terjadinya infeksi pada bola mata. Gitu. Dan meningkatkan tekanan bola mata juga. Akhirnya nanti timbul penyakit yang lain. Betul gitu, sekali. Oh iya. Ini sekarang ada kayak mitos dan fakta ya dokter ya. Kita masuk ke pertanyaan mitos dan fakta. Yang pertama, penyakit mata merah disertai kotoran mata atau belekan dapat menular hanya dengan cara berpandangan mata. Itu mitos atau fakta dokter? Kalau itu tadi jelas tidak benar ya, karena kan penyakit mata merah disertai kotoran atau biasa kita bilang konjungtivitis itu tidak dapat menular hanya dengan berpandangan mata. Jadi penyakit ini biasanya menular melalui kontak langsung seperti memakai handuk atau sapu tangan penderita yang diusapkan ke wajah dan mengenai mata, dan juga menggosok mata dengan tangan kita yang telah terkontaminasi kotoran mata penderita seperti itu. Itu memang nggak benar ya dok. Karena kalau kita masih dulu SD gitu, kalau sudah kena sakit mata nggak boleh sekolah sampai benar-benar sembuh. Takut kena temannya melihat sudah ketularan gitu ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus sering-sering cuci tangan. Karena sudah kontak dengan mata. Betul. Itu yang bikin menular itu ya dokter. Iya, ya. betul.
Iya, dan yang kedua, air rebusan daun sirih dapat membersihkan mata dan mengobati semua penyakit mata. Itu fakta atau mitos, Dokter? Ini sebenarnya mitos ya. Berbahaya sekali kalau masyarakat kita kebanyakan masih yang melakukan seperti ini. Iya. Memang daun sirih ini dikenal sebagai khasiat antiseptik. Tapi untuk mendapatkan manfaatnya tuh tentu harus ada prosesnya gitu kan. Justru kebanyakan yang langsung orang kita itu langsung ditetesin aja ke matanya, malah akhirnya menjadi infeksi. Oh gitu. Itu malah makin berbahaya. Iya. Karena mungkin orang mikirnya karena daun sirih itu kayak apa namanya antibiotik gitu ya, Dok, Iya, ya. betul. Dipikirnya gitu. Banyak yang berpikir seperti itu sih memang. Kalau pasien yang mata merah dikasih daun sirih. Tapi kadang memang ada yang sembuh loh, Dokter. Iya. Itu kebetulan atau bagaimana? Makanya kalau kita ngomongin pengobatan itu kan dari 100 orang yang sembuh berapa orang? Iya. Kalau yang sembuh cuma 1-2 orang, jangan-jangan dia cuma bilangnya aja pakai daun sirih. Ternyata 98-nya pakai daun sirih merah semua. Itu sebenarnya mitos ya. Iya, mitos. Jadi pendengar harus tahu memang kalau sakit mata ya harus diobati, kalau perlu dibawa ke dokter dulu, Betul. jangan pakai daun sirih. Iya, Gitu pakai ya. BPJS aja berobat kan tenang kita. Iya. Yang ketiga, Dokter, katarak dapat disembuhkan tanpa operasi. Nah, ini yang sering, Dok. Banyak di pinggir jalan itu katarak bisa sembuh tanpa operasi. Nah, kayak gitu-gitu itu yang membuat orang itu akhirnya ya karena memang takut. Sebenarnya katarak itu operasinya seperti apa sih, Dokter? Kan orang tuh mikirnya ini matanya sensitif terus dioperasi itu dibelah atau bagaimana. Itu yang mungkin membuat orang itu jadi takut untuk operasi. Jadi katarak itu kan kekeruhan lensa mata ya. Katarak ini dapat menghalangi masuknya cahaya pada retina atau saraf mata sehingga dapat mengakibatkan turunnya tajam penglihatan itu tadi. Kekeruhan pada lensa mata ini tidak dapat dihilangkan kecuali dengan jalan operasi. Jadi operasi itu tujuannya untuk mengeluarkan lensa mata yang telah keruh itu tadi. Jadi mitos itu berarti mitos gitu ya. Dan memang kalau datang ke tempat-tempat yang menyembuhkan katarak tanpa operasi itu sebaiknya tidak perlu ya, Dokter. Iya. Harus memang ke dokter. Iya. Yang keempat, katarak hanya diderita oleh orang tua. Itu mitos atau fakta, Dokter? Memang katarak itu banyak diderita oleh orang tua. Seperti di usia di atas 40 tahun itu memang lebih berisiko untuk terjadinya katarak. Tapi ternyata tidak juga hanya orang tua yang menderita katarak. Anak-anak muda ataupun dari lahir pun juga bisa menderita katarak. Makanya ada yang dilakukan screening TORCH itu, toxoplasma, rubella, dan cytomegalovirus itu infeksi kehamilan yang bisa menyebabkan katarak dari bayi lahir. Kemudian kalau kita menggunakan tetes mata sembarangan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka lensa kita itu bisa mengalami kekeruhan juga. Makanya kalau pengobatan mata kita harus lebih hati-hati sih, karena efeknya cukup mengganggu penglihatan juga seperti katarak ini. Kemudian hanya itu sih sebenarnya, kalau misalkan katarak segala usia bisa kena. Iya. Katarak silinder yang tadi itu rabun jauh, rabun dekat itu dengan dari mulai kecil kita sudah sering mengkonsumsi wortel. Apa semua yang kelainan di penyakit mata di kita itu bisa terhindarkan, Dokter? Karena kan orang taunya wortel itu kan vitamin A-nya tinggi sekali. Betul. Nah, kalau dengan konsumsi wortel yang terus, apalagi dari masih usia dini ini, apakah semua kelainan-kelainan mata itu nggak akan timbul gitu loh, Dok, di usia dewasa? Iya. Jadi memang wortel ini kan memang merupakan sumber vitamin A yang sangat baik ya buat tubuh. Terutama juga memelihara sel-sel saraf retina pada mata. Nah, tetapi dengan mengonsumsi vitamin A itu tidak berarti kelainan refraksi ataupun katarak itu akan hilang. Ya, jadi untuk kelainan refraksi ya tetap harus menggunakan kacamata untuk mengkoreksi kelainan refraksi tersebut. Tidak bisa hilang atau sembuh gitu dengan wortel, itu tidak bisa. Gitu. Terus gini, Dokter, kebanyakan sekarang tuh anak masih SMP, kadang SD sudah pakai kacamata dan minusnya itu sudah sampai bisa 2, bisa 3. Itu apa karena
dia sering main HP atau main HP sambil tiduran atau nonton TV sambil tiduran. Itu pengaruh itu atau ada karena penyebab lain, dokter? Yang kebanyakan sering sekarang diderita anak-anak. Kalau zaman dulu sekali itu kan mungkin belum terlalu banyak main gadget ya. Itu jarang sekali kita lihat orang pakai kacamata. Zaman-zaman saya dulu itu orang pakai kacamata itu lebih identik, wih pintar sekali ini sering bacaan gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah biasa, nggak harus orang pakai kacamata itu ini kutu buku anak pintar gitu. Itu gimana, dokter? Ya memang kalau kita bandingkan dulu sama sekarang, pertama dulu itu orang pasti jarang periksa mata kan. Sekarang ini orang lebih waspada, lebih aware mengenai pelajaran penglihatan anaknya, lebih dilihat nih anaknya aktivitasnya bagaimana. Sebenarnya penggunaan jarak dekat kan berarti kan itu juga bisa mempengaruhi. Tapi mempengaruhi itu memang faktor genetik keturunan itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi apabila terlalu sering melihat dekat itu ada efeknya yang kita kenal tuh computer vision syndrome. Nah itu bikin mata anaknya jadi lelah. Nah, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya bukan apa maksudnya? Bukan orang dulu ternyata nggak punya, orang sekarang malah punya gitu. Ya mungkin ya kan kesadarannya aja sih. Apalagi zaman dulu mungkin dokter mata atau pemeriksaan mata nggak sebanyak sekarang gitu. Dan orang tua mungkin lebih kurang waspada atau gimana. Ya, terima kasih informasinya dokter, semoga bermanfaat bagi pendengar semua. Jadi inti dari semuanya itu memang kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Jadi harus sering-sering memeriksakan diri ke dokter, apalagi kalau ada gejala yang sedikit nggak usah nunggu sampai fatal baru kita ke rumah sakit ya dokter ya. Jadi ada keluhan sedikit mungkin anak di rumah kalau baca agak lama dikit matanya itu perih gitu, memang harus kita waspadai kan ya. Terima kasih Dr. Yulika, Dr. Arfan atas informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.